Halo semuanya, nama saya Theo dari 111 Sosial. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana si Abel Tasman itu yang dari orang kecil menjadi seorang penjelajah navigator yang diandalkan oleh VOC. Nah, jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang eksplorasi yang dilakukan oleh si Abel Tasman itu sendiri, nah kita harus mengetahui Abel Tasman itu siapa. Abel Tasman Tasman merupakan seorang penjelajah serta pedagang yang berkebangsaan Belanda. Beliau lahir di desa pada tahun 1603 di kota bernama provinsi yang merupakan provinsi yang paling timur dari daerah Belanda itu sendiri. Pada saat dia masih kecil, dia sangat tertarik di bidang maritim. Yang pada saat itu, kelautan itu merupakan misteri yang paling besar. Oleh karena itu, beliau saat menginjak dewasa pada tahun 1633, ia masuk ke perusahaan yang paling besar pada waktu itu, yakni atau bisa disebut sebagai VOC. Nah, VOC itu apa sih? VOC itu merupakan perusahaan yang paling besar secara kekayaannya karena memiliki income sekitar 112,6 kuadriliun rupiah. Nah, tujuan dari perusahaan ini yakni VOC memiliki niat untuk membangun suatu rute perdagangan baru dari sudut dunia satu ke sudut dunia yang lain, dan untuk mengklaim suatu rempah-rempah dan komunitas dari Asia yang memiliki demand yang sangat tinggi di Eropa agar mendapatkan suatu keuntungan secara finansial. Nah, Abel Tasman ini di bawah perusahaan VOC ini banyak sekali melakukan ekspedisi dan juga perdagangan yang fokusnya tertuju pada Hindia Belanda, yakni yang kita kenal sekarang Indonesia. Karena beliau terbukti sangat berguna sebagai pelaut dan juga navigator di VOC, beliau menemukan beberapa rute perairan yang belum diketahui dan memetakan rute tersebut karena berguna dalam memperluas kekuasaan Belanda itu. Maka oleh karena itu beliau ikut serta dalam suatu ekspedisi pelayaran yang sangat hangat pada saat itu, yakni ekspedisi Terra Australis atau bisa disebut sebagai dunia belahan selatan. Pada tahun 1622, Abel Tasman itu memulai ekspedisi yang besar, yakni ekspedisi untuk mencari Terra Australis Ignosia atau bisa disebut sebagai dunia belahan selatan yang belum diketahui, yang kita ketahui sekarang sebagai benua Australia dan juga benua Amerika Selatan. Nah, perusahaan ini ingin mencari tahu apakah ada pulau lain yang bisa untuk dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan, dan juga apakah ada beberapa jalur rute yang baru untuk dari Indonesia sampai ke Chile. Jadi pada bulan Agustus tahun 1642, Abel Tasman memulai ekspedisinya dari kota Batavia, yakni kita ketahui Jakarta, di bawah pemerintahannya Gubernur Jenderal Anthony van Diemen. Beliau berlayar dengan dua kapal, yakni kapal Heemskerk dan Zeebrugge. Jadi pada tanggal 14 Agustus, kapal-kapal tersebut pergi ke arah Mauritius dari Batavia, yakni arah barat laut, dan menyediakan ulang suatu logistik ekspedisi kali ini. Dan pada tanggal 24 November, Abel Tasman itu menemukan sebuah garis pantai yang baru dan menamai pulau tersebut sebagai Van Diemen Land atau bisa disebut sebagai Pulau Van Diemen, yang nantinya diganti sebagai Pulau Tasmania.
Nah, mereka itu memiliki komunikasi dan perdagangan. Setelah menemukan pulau tersebut, mereka bersandar dan menemukan suku Maui yang merupakan suku pribumi yang ada di situ. Mereka mencoba berkomunikasi dan berdagang, tapi hasilnya nihil karena sulit. Dan oleh karena itu mereka lanjut untuk mengeksplor pulau tersebut ke arah utara menggunakan kapal. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena terhalang oleh temburu karang. Nah, temburu karang itu sangat berbahaya untuk dilewati oleh kapal. Misalnya kalau kapal tersebut lewat dengan paksa, hasilnya kapal tersebut akan bocor dan lama-kelamaan tenggelam. Jadi mereka yang awalnya menuju utara menjadi arah ke timur. Selain karena temburu karang itu, angin juga sangat buruk jika lewat utara. Karena berpindah rute, jadi pada tanggal 13 Desember tahun 1642, Tasman dan kru kapal tersebut menemukan sebuah pulau yang tidak pernah ditemui dan dipetakan oleh orang Eropa lainnya, yakni Pulau New Zealand. Saat logistik ekspedisi tersebut sangat rendah, maka mereka balik lagi ke kota Batavia untuk perbaiki kapal dan juga merestock ulang dari suplai tersebut. Saat di perjalanan pulang, beliau menemukan Pulau Toga dan juga Pulau Fiji. Ya, walaupun melakukan perjalanan pulang itu sangat sulit, dan akhirnya pada bulan Juni tahun 1643 mereka pulang. Sepulangnya dari ekspedisi tersebut, Tasman mengatakan bahwa Pulau Tasmania itu merupakan pulau yang kecil, bukan yang luas. Jadi para pemimpin itu sangat tidak puas dengan ekspedisi tersebut karena tidak dapat menemukan jalur perdagangan yang strategis. Kan soalnya dari awalnya VOC ingin mencari jalur dari Indonesia ke Amerika Selatan. Jadi oleh karena itu si Abel Tasman itu dipercayakan lagi untuk melanjutkan ekspedisi pada awal tahun 1644 untuk mencari tanah yang dapat dieksploitasi sumber daya alamnya untuk mencapai suatu keuntungan. Jadi Abel Tasman itu diberikan 2 kapal baru, yakni Limen dan Jimeu. Dan kapal-kapal tersebut itu bertujuan untuk mengeksplor dari benua Holland atau kita bisa sebut sebagai Australia. Nah, selain untuk mencari SDA yang ada di Australia, beliau juga ditugaskan untuk memetakan dari benua tersebut dengan rinci dan akurat. Salah satu yang paling terkenal yaitu Teluk Carperina. Walaupun ekspedisi yang kedua ini tidak terkenal yang pertama, akan tetapi tetap berkontribusi dalam dunia kartografi. Jadi sepulangnya beliau dari ekspedisi kedua ini, yakni pada bulan Agustus tahun 1644, pemimpin VOC Gubernur Jenderal Antonio van Diemen itu sangat-sangat kecewa. Sepulangnya beliau dari ekspedisi kedua ini, yakni bulan Agustus tahun 1644, pemimpin VOC Gubernur Jenderal Antonio van Diemen itu sangat-sangat kecewa dengan hasil ekspedisi kali ini. Karena pertama, tak menemukan jalur alternatif untuk dapat berdagang dengan lancar melalui sebuah selat. Yang kedua, tidak menemukan SDA yang banyak untuk dieksploitasi untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, perdagangan dengan orang pribumi itu sangat alot sekali. Jadi tidak menguntungkan untuk perusahaan VOC itu sendiri. Akan tetapi VOC itu sangat bangga dengan Abel Tasman ini karena beliau sangat pandai dalam kartografi, yang dimana pemetaan dari benua Australia itu sangat-sangat akurat dan itu dapat mempermudah dalam rute pelayaran yang selanjutnya yang dilakukan oleh VOC. Jadi pada bulan November tahun 1644, Tasman itu diangkat sebagai Council of Justice atau Dewan Kehakiman yang ditetapkan di Batavia.
Walaupun mendapatkan posisi sebagai Council of Justice, beliau tetap menjalani beberapa ekspedisi dan misi-misi di laut, seperti memberikan operasi militer ke Filipina pada tahun 1648 untuk merecoki dari militer Spanyol itu sendiri. Dan ada beberapa kontroversi yang dimana pada tahun 1648 beliau diduga sudah menganiaya 2 kru itu sendiri yang dianggap membangkang dengan mencoba menggantungkan mereka sampai mati. Ketika beliau balik ke Batavia pada bulan Januari 1649, beliau diskors selama 11 bulan tanpa gaji dan harus membayar kompensasi kepada salah satu korban. Jadi setelah beliau menjalankan hukuman pada bulan Januari 1651, beliau tinggal di Batavia sebagai tuan tanah hingga beliau wafat pada tanggal 10 Oktober tahun 1659 dengan meninggalkan beberapa properti kekayaan kepada istrinya, Janet George, yang merupakan istri keduanya saat beliau tinggal di Jakarta. Sekian, terima kasih atas penjelasan yang saya jelaskan tentang kisah kehidupan si Abel Tasman yang berkontribusi di bidang kemaritiman dan juga kartografi. Saya Theo dari Evata. Terima kasih.